Sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Perumusan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Tanggal 25 Agustus kemarin menjadi sebuah titik balik bagi bangsa Indonesia, di mana jutaan orang, baik itu mahasiswa, ojek online, bahkan ibu-ibu hingga warga bersatu padu datang ke pintu DPR mengetuk para dewan terhormat kita untuk menyuarakan keberatan dan juga isi hati rakyat. Tapi bukannya ditemui oleh ketua DPR, oleh para perwakilan DPR, para warga, masyarakat, mahasiswa malah dilempari gas air mata dan juga teman-teman water cannon. Ini tentu menjadi sebuah tanda fatal bagi negara kita, di mana rakyat yang ingin sebuah keadilan, rakyat yang ingin menyuarakan teman-teman ini perasaan hatinya yang keberatan melihat para anggota dewan terhormat kita yang hidup bergelimangan harta di saat rakyat menderita. Bahkan teman-teman di sini wakil presiden kita Mas Gibran Rakareka juga keberatan rupanya dengan apa yang diinginkan oleh DPR, yaitu gaji fantastis 100 juta per bulan. Dalam beberapa komentarnya, Mas Gibran mengatakan kurang sependapat dengan apa yang dirumuskan oleh DPR. Dan di awal video kita juga sudah play teman-teman bagaimana respon Mas Gibran yang berseberangan dengan keinginan para anggota DPR. Contoh simpelnya, saat DPR ingin ada gerbong khusus perokok, di sini Mas Gibran tidak setuju. Ini menandakan bahwa eksekutif, khususnya ini wakil presiden kita dan juga legislatif yang diwakili oleh para anggota DPR dari parpol-parpol tertentu ini tidak sejalan dengan keinginan Mas Gibran yang memang ingin menegaskan bahwa saya bersama rakyat. Tentu banyak juga orang yang mengatakan bahwa Gibran sengaja karena ingin 2029 maju sebagai presiden. Tentu hal ini tidak salah karena karir politik Mas Gibran memang sedang bersinar. Rakyat sedang menunggu seorang pemimpin yang mau mendengarkan hati, isi hati rakyat, yang mau mendengarkan keluh kesah rakyat, yang mau membantu rakyat. Dan hari ini teman-teman kita akan menengok bagaimana respon para pejabat, bagaimana respon wakil presiden kita Mas Gibran Raka terkait berbagai polemik yang saat ini terjadi, dan benarkah Gibran, teman-teman, mendukung perombakan total, revolusi, reformasi DPR? Kita bakal simak, kita bakal kaji informasi selengkap. Sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat. Masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Bahasan soal kereta, Bang. Kan ada usulan dari anggota DPR ya, Mas, yang meminta agar ada gerbong khusus perokok. Mungkin Mas Gibran melihat gimana, Mas? Oke. Dalam perumusan sebuah kebijakan ya, itu ada yang namanya skala prioritas. Ini nanti tergantung dengan kekuatan fiskal yang ada di internal KAI. Jika ada ruang fiskal, ya kalau pendapat saya pribadi lebih baik diprioritaskan untuk misalnya ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, kaum difabel. Jadi misalnya ada ruang laktasi di gerbongnya, mungkin toiletnya, kamar mandinya bisa dilebarkan sehingga ibu-ibu bisa mengganti popok bayi dengan lebih nyaman. Saya kira itu lebih prioritas. Sekali lagi, dalam perumusan sebuah kebijakan ada skala prioritasnya. Yang kedua, saya sebagai pembantu presiden
ingin memastikan program-program prioritas visi misi Presiden berjalan dengan baik. Ini kan program di sektor kesehatan sudah jelas program-programnya. Ada cek kesehatan gratis, ada pemberantasan stunting. Di Kemenkes juga ada pembangunan rumah sakit baru. Dan kalau saya lihat di tingkat daerah, Pak Wali, dan di kota-kota lain juga sudah ada perda pembatasan iklan rokok. Jadi ya sekali lagi untuk Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, saya mohon maaf ini masukannya kurang sinkron dengan program dari Bapak Presiden. Dan sudah ada SE, sudah ada undang-undangnya, sudah ada PP-nya yang menyatakan bahwa yang namanya transportasi umum itu adalah kawasan bebas rokok. Tapi sekali lagi, untuk Bapak Ibu, anggota Dewan yang terhormat, masukan-masukannya, evaluasinya kami tampung, evaluasi dari masyarakat, warga, pengguna kereta api juga kami tampung, demi kebaikan pelayanan KAI ke depan. Sekali lagi, semua ada skala prioritasnya. Dan nanti silahkan teman-teman media setelah doorstop ini bisa menanyakan ke para penumpang apakah setuju dengan usulan para anggota Dewan tadi. Apakah mungkin ada kebutuhan-kebutuhan lain yang mungkin lebih prioritas. Silahkan, ini semua untuk kebaikan KAI ke depan, untuk kebaikan dan peningkatan pelayanan KAI ke depan. Dan sekali lagi saya mohon maaf pada Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, masukannya tetap kami tampung, tapi ada hal-hal lain yang lebih prioritas. Ya. Ya. Terima kasih, Mas. Di mana hari ini mereka digaji dengan tinggi, tapi kebijakan-kebijakan yang harusnya pro terhadap rakyat dia tidak lakukan. Namun mereka mempercepat RUU yang pro terhadap oligarki sehingga mementingkan kepada oligarki itu sendiri. Dasarnya kan kita menghormati hak untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat, dan tentunya menyuarakan aspirasi kepada DPR RI kita akan terima dengan baik dan kita akan lakukan juga introspeksi ke dalam. Namun kami himbau kepada para yang masyarakat maupun adik-adik yang menunjukkan aspirasi ke DPR agar tertib dan melalui aturan yang Malam, Bung Adi, Bung Irawan. Malam, Mas. Saya ke Bung Irawan dulu kalau gitu. Sebagai orang yang duduk di DPR, yang tadi siang didemo sama banyak masyarakat. Saya konfirmasi dulu. Tadi polisi bilang katanya pendemo ini sudah diterima di internal DPR sebelum kericuhan terjadi. Apa betul begitu? Detailnya saya tidak tahu. Karena kami Komisi 2 tadi juga sedang melakukan rapat dengan Kementerian Dalam Negeri. Namun di DPR kan memiliki yang disebut dengan alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat. Bisa jadi alat kelengkapan Badan Aspirasi Masyarakat yang menerima. Yang menerima itu. Oke, berarti Anda juga tidak terinformasikan ya bahwa memang ada perwakilan dari pengunjuk rasa yang diterima oleh DPR RI sebelum kericuhan terjadi. Tapi saya ingin bertanya juga soal tuntutan-tuntutan yang mereka ajukan hari ini, begitu ya. Terlebih soal tunjangan yang belakangan ini ramai. Meskipun ada tuntutan lainnya sebenarnya, ada 12 poin yang saya catat tadi, termasuk salah satunya tadi pembahasan RUU perampasan aset yang belum juga disahkan hingga saat ini. Tapi kita berangkat dari tunjangan DPR RI yang publik nilai tidak selaras dengan kondisi masyarakat saat ini. Apa yang bisa Anda katakan dengan tuntutan publik yang menggelar aksi unjuk rasa hari ini? Yang pastinya begini, tadi Ibu Puan Padasko selaku pimpinan DPR telah menyampaikan sikap dan pendapatnya bahwa yang pertama yang dilakukan oleh para demonstran tadi, publik, masyarakat yang menyampaikan protes, itu bagian dari hak untuk menyatakan pendapat, bagian dari kebebasan berekspresi, dan itu bagian yang kami di DPR menghormati, dan itu juga bagian introspeksi kami terhadap apa yang disampaikan oleh publik dan demonstran tadi itu. Nah, kaitannya dengan
pertanyaan mengenai tunjangan DPR, sebenarnya pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang juga sensitif, bukan jawabannya aja yang sensitif. Kenapa sensitif? Sehingga pertanyaan, karena begini, karena kalau kita menyebut kaitannya mengenai angka, orang akan melihat dan menilainya sebagai sesuatu yang berbeda-beda. Nah, kalau saya sendiri memahami sebagai anggota DPR, yang namanya tunjangan itu adalah tunjangan yang digunakan oleh anggota DPR dalam konteks keberadaannya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kemudian kepentingan di dapilnya, sehingga apa yang kemudian terangkum dalam apa yang ditransfer ke masing-masing anggota DPR ya sebenarnya kembali ke masyarakat juga, karena tunjangannya adalah tunjangan dalam konteks memperjuangkan aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah pemilihan gitu. Jadi menurut itu Anda yang saya pahami. Angka tunjangan ataupun take home pay lah boleh dikatakan ya, apa yang didapat oleh DPR ini sudah sebanding begitu, sudah sepadan dengan apa yang harus dikerjakan oleh DPR sejauh ini dan hasil yang sudah dikerjakan. Nah, ini yang aku bilang ini pertanyaannya yang sensitif. Ya betul, pertanyaannya yang sensitif. Oke. Karena kalau kita jawab sepadan, nanti dibilang anggota DPR-nya kok besar banget gitu. Nanti kita bilang nggak cukup, nanti dibilang nggak sensitif kepada publik atau rakyat. Sebenarnya pertanyaan yang paling tepat sebenarnya itu digunakan untuk kepentingan apa yang kemudian diajukan oleh setiap anggota DPR. Nah itu kalau itu saya kalau gitu gini, untuk memoderasi kalimat yang pantas diberikan kepada publik, penjelasan yang pantas diberikan kepada publik, mungkin Bung Adi Praitno bisa menjelaskan apa yang harusnya disampaikan? Ya, pertama tentu demonstrasi hari ini harus dimaknai sebagai bagian dari krisis politik, di mana warga itu sudah mulai tidak percaya kepada anggota dewan yang selama ini dianggap sebagai lembaga dan sosok yang mampu menerjemahkan keinginan masyarakat secara umum. Di tengah kemiskinan, di tengah PHK terjadi di mana-mana, orang susah mencari pekerjaan, tapi muncul informasi ada tunjangan yang cukup fantastik untuk anggota dewan. Itulah yang kemudian bisa menjelaskan kenapa ada demonstrasi hari ini, ada mahasiswa, ada rakyat, dan ada kelompok-kelompok pelajar. Nah, pertama yang ingin saya katakan adalah sejak awal mestinya ketika anggota DPR RI periode 2024-2029, ini kan sebenarnya yang ramai itu soal tunjangan sewa rumah. Sewa rumah? Nah, itu yang saya kira sejak awal tidak dikomunikasikan dengan baik. Artinya apa? Kalau ini dikomunikasikan dengan baik, bahwa 50 juta untuk sewa rumah hari ini itu sebenarnya bagian dari upaya untuk mengganti rumah-rumah anggota dewan yang tak lagi menjadi bagian dari mereka. Kalau ini disampaikan sejak awal sudah dilantik, jadi kalau hari ini anggota dewan dapat 50 juta, nggak akan ada soal. Karena mereka memahami bahwa anggota dewan itu ternyata butuh tempat tinggal. Dan harus ada keyakinan bahwa anggota dewan itu tidak seperti yang dibayangkan orang, kaya raya semua, persoalan ekonominya sudah mapan, kehidupannya sudah selesai. Tapi nyatanya 50 juta untuk anggota dewan ternyata dibutuhkan. Kalau ini kemudian dikomunikasikan dari awal, saya kira tidak akan memunculkan kekisruhan ini. Yang kedua tentu membaca konteks, Radia. Konteksnya adalah kan kita tahu bahwa saat ini kondisi ekonomi kita kan sedang recovery, sedang struggle betul. Kita mendengarkan hampir tiap hari PHK terjadi di mana-mana. Orang kesulitan mencari pekerjaan, ada yang 10 kali, 15 kali ditolak dengan berbagai hal. Tapi tiba-tiba muncul informasi tunjangan BBM lah, tunjangan beras, dan tunjangan untuk sewa rumah yang notabene itu diambil dari pajak rakyat. Dan itulah yang kemudian pajaknya dinaikkan terus. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak resistensi dan demo hari ini. Dan pada saat yang bersamaan pembelaan sejumlah kawan-kawan anggota dewan itu kan juga menambah amarah. 50 juta ini nggak cukup kok, mestinya nih 76 itu juta. Tadi kalimat yang harus dimoderasi. Iya betul, dan bahkan ada yang ngaman, kan wajar dong cari kontrakan dekat DPR, rumahnya di Bintaro ke DPR kan jauh. It's okay, nggak soal. Tapi sekali lagi penjelasan komunikasi publik yang saat ini sedang marah di tengah kondisi ekonomi yang tidak oke-oke banget, itulah yang saya kira butuh penjelasan yang sangat sensitif bagaimana rakyat yang biasa-biasa saja secara mudah untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di DPR. Nah yang ketiga kalau kita mau tambahkan, anggota dewan sebenarnya dapat apapun sih oke, nggak soal, tapi kan publik juga men-tracking apa sih yang dilakukan kok segini amat angka soal tunjangan dan gajinya. Dan pada saat yang bersamaan, oke lah rakyat Indonesia, DPR memang besar, ayo pelototin kerja mereka.
Tapi yang paling penting banyak kok di negara-negara ini. Di negara ini direksi-direksi. Di BUMN gajinya juga lebih besar dari DPR. Nah, itu juga harus kita pelototi. Oke, jadi kalau mau moderasi sebenarnya lembaga yang punya ya katakanlah tunjangan fantastis begitu. Tidak hanya lembaga legislatif ya kan. Lembaga eksekutif juga besar. Nah, apakah juga Anda bisa menjelaskan soal itu bahwa DPR itu bukan satu-satunya dan kalau misalnya dikomparasi dengan lembaga-lembaga lain misalnya di eksekutif masih banyak yang jauh lebih besar. Nanti saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam pada Bung Irawan. Tetaplah bersama kami. Lanjutkan lagi perbincangan di Sapa Indonesia Malam, saudara. Tadi saya bertanya ke Bung Irawan soal bagaimana memoderasi kalimat kepada publik begitu ya, supaya publik juga paham bahwa anggota DPR juga perlu amunisi lah untuk bekerja begitu. Perlu amunisi bekerja sehingga jumlah yang ditetapkan untuk tunjangan itu yang memang benar-benar terpakai untuk kerja, bukan yang lain-lain. Dan jika dikomparasikan dengan lembaga-lembaga lain, misalnya dengan lembaga eksekutif begitu. Belum lagi misalnya BUMN, komisaris-komisaris itu kan yang juga punya pendapatan yang luar biasa. Nah, bagaimana Anda menjelaskan soal ini kepada publik supaya publik sebenarnya paham gitu dengan konteks ini? Saya ingin mengatakan bahwa DPR itu satu lembaga yang sangat penting dalam satu negara demokrasi. Karena satu-satunya lembaga yang bisa melakukan check and balances terhadap kebijakan presiden itu hanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR. Fungsi-fungsi segregasi aspirasi itu bisa dilakukan oleh anggota DPR. Nah, dalam konteks pertanyaan tadi itu, kami ingin mengatakan bahwa sebenarnya sebagian besar dari apa yang kami terima itu juga kembalinya kepada masyarakat. Karena bagian dari tunjangan tersebut itu tunjangan dalam rangka meningkatkan fungsi kita sebagai selaku anggota DPR. Kaitannya dengan lembaga pemerintahan lain, BUMN. Karena kebetulan saya hanya membidangi pemerintahan dalam negeri, bukan tidak membidangi BUMN. Jadi saya tidak punya pengetahuan yang cukup terkait dengan penghasilan di BUMN. Nah, kalau gitu begini, mungkin publik tidak akan terlalu resah, tidak akan terlalu banyak gejolak ketika DPR juga memberikan fungsinya dengan baik, memberikan kinerjanya dengan baik gitu kira-kira Bung Adi ya, supaya publik juga terpuaskan. Yang namanya publik ini mungkin Bung Irawan punya yang kita sebut publik itu di konstituen, di dapil gitu. Itu mungkin memang paham dengan kinerja Pak Irawan. Tapi ini kita berbicara publik secara umum. Misalnya di Jakarta saja dengan gejolak yang luar biasa seperti tadi gitu. Apa yang bisa Anda tunjukkan kepada publik secara umum gitu bahwa kinerja DPR ini sebenarnya bisa diperbaiki dan akan ada kerja nyata kok untuk publik. Nah, itulah tadi salah satu tadi yang disampaikan Pak Adi Prayitno bahwa sebenarnya persoalan yang muncul di publik saat ini itu bukan hanya persoalan nominal atau angka, tetapi juga kaitannya dengan sosialisasi dan komunikasi terkait dengan kebijakan tersebut kepada rakyat agar kemudian rakyat mendapatkan cukup penjelasan terkait dengan keuangan atau penghasilan atau tunjangan yang diberikan kepada DPR itu dalam rangka meningkatkan fungsi legislasi, fungsi pengawasan dari anggota DPR itu sendiri. Nah, kaitannya dengan apa yang kemudian telah dilakukan oleh DPR, saya menyadari dan sebagian besar anggota DPR di DPR menyadari bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota DPR RI itu adalah terkait dengan kepercayaan publik. Tetapi kalau kita mengukur apa yang kemudian dikerjakan selama ini, banyak kemudian kinerja pemerintahan ini itu juga kualitas kinerjanya itu berdasarkan hasil pengawasan. Bicara soal DPR. Kualitas kinerja, Anda kan juga di Komisi 2 ya? Komisi 2. Sekarang saya juga pengen tanya, di Komisi 2 sedang membahas apa saja yang produk legislasi ya, kita berbicara produk legislasi yang langsung berkaitan dengan publik dan bisa diwujudkan dengan cepat misalnya. Nah, misalnya saya di Badan Legislasi DPR dan Komisi 2 DPR. Satu kaitannya misalnya efisiensi terkait dengan biaya penyelenggaraan pemilihan umum. Itu sangat tinggi, kemudian kami minta untuk dilakukan rasionalisasi terhadap anggaran pemilu itu selesai. Yang kedua kemudian kami juga meminta tadi melalui Kementerian Dalam Negeri misalnya kaitannya dengan pajak bumi dan bangunan agar dinaikkan secara wajar dan proporsional, tidak kemudian langsung secara signifikan yang itu bisa membebani rakyat. Kemudian legislasi kami sedang mendorong terkait dengan badan usaha milik daerah yang saat ini banyak dari aset-aset BUMN tersebut. Jadi ada banyak. Soal pajak-pajak yang ramai di daerah itu juga Komisi 2 kawal itu ya? Kami kawal dan itu bagian dari kesimpulan kami dan kami sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri dan itu juga sebenarnya pemerintah juga melalui Menteri Dalam Negeri
memberikan inisiatif dan itu menyampaikan kepada kami, telah memberikan edaran agar tidak ada kenaikan yang signifikan terkait dengan pajak bumi dan bangunan. Itulah fungsi DPR, mengingatkan pemerintah agar kemudian tidak mengambil kebijakan yang eksesif. Bung Adi, kalau Bung Irawan ini bisa mengelola sepertinya, mengelola kerja-kerja nyata lah, boleh dikatakan begitu. Tapi bagaimana dengan anggota yang lain? Ini kan kita ngomong kalau DPR semua aja dipukul rata begitu. 580 lebih anggota DPR kayaknya kelakuannya sama aja begitu gitu. Gimana biar bisa publik tuh paham? Saya kira memang biang huru hara kekisruhan ini pertama, ada satu keyakinan bahwa anggota dewan itu selesai dengan dirinya, terutama secara ekonomi. Jadi soal gajinya besar, mau sedang ataupun kecil itu nggak masalah. Karena kita mendengarkan selama ini anggota dewan kalau sudah bicara atas rakyat, mengabdi, selesai semuanya, nggak ada urusan dengan berapa dapat upah ataupun dapat keuntungan yang didapatkan sepanjang menjabat. Kan itulah yang mengkonfirmasi bahwa sebenarnya Pak Dewan itu mau digaji berapapun nggak ada persoalan. Tapi nyatanya itu kemudian menjadi perbincangan adalah tunjangan ini, tunjangan itu yang kemudian dianggap tidak cukup. Itu dalam hal satu. Nah yang kedua memang harus diakui banyak sekali yang sebenarnya ingin tahu sebenarnya men-tracking, mengukur bagaimana anggota dewan itu bekerja. Kan variabelnya dua, kuantitatif dan kualitatif. Dari segi kuantitatif tentu orang bertanya-tanya, sebenarnya apa saja progress report yang sudah dimainkan oleh kawan-kawan anggota dewan sejak dia dilantik menjadi seorang yang kemudian dianggap sebagai legislator. Kan orang ingin tahu dari segi jumlah. Lalu dari segi kualitatif, ketika muncul isu-isu yang krusial di rakyat, mulai dari politik, mau dari ekonomi, mau dari hukum, ada kemudian anggota dewan yang pasang badan misalnya, dia memberikan pembelaan kepada rakyat bahwa dialah pejuang rakyat yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kisruh terkait dengan bendera One Piece, tapi kita tidak mendengar ada yang pasang badan bahwa rakyat jangan pernah takut untuk mengibarkan bendera One Piece, itu bagian dari demokrasi. Ada yang bicara seperti itu ya? Saya kira banyak ya. Kalau banyak tidak, tapi kan ini tidak menjadi sebuah sikap politik secara terbuka. Satu persatu iya. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan obrolan para pakar. Di awal video kita juga telah mendengarkan komentar dari Wakil Presiden kita Mas Gibran Raka Buming Raka yang memang tidak sepaham, tidak setuju dengan berbagai usulan-usulan dari DPR. Itu cuma contohnya saja. Ketika DPR ingin ada gerbong khusus perokok, kata Mas Gibran ini tidak sejalan dengan visi dan misi Pak Prabowo. Sehingga ya mohon maaf, kami tetap menerima, kami tetap mengevaluasi, tapi mohon maaf tidak bisa melakukan apa yang diinginkan oleh DPR. Kan ini aneh. Ketika Pak Prabowo ingin visi misinya itu ya hidup sehat, mengutamakan kenyamanan publik. Ini ada gerbong khusus perokok. Saya nggak bermaksud apapun ya pada teman-teman yang mungkin perokok, dan saya yakin juga sebagian perokok aktif juga paham kalau misalnya di tempat umum apalagi yang tertutup ya ditahan dulu lah, pasti nahan dulu, nggak dulu tuh ngerokoknya. Apalagi ya di sana kan ada juga anak-anak, perempuan hamil yang bisa membahayakan. Jadi jelas ini siapa sih yang mau seperti jelas ini anggota DPR yang memang mungkin dapat fee dari beberapa mungkin perusahaan rokok ya yang biar ini pesanan. Kalau biasanya kalau undang-undang dipesan ya pasti cepet, pasti paling terdepan mengupayakannya. Beda kalau misalnya kayak undang-undang perampasan aset kan tuh susah banget untuk disahkan. Gitu teman-teman. Ya gimana, punya pendapat lain atau mungkin setuju dengan statement saya barusan, tulis di kolom komentar, kita bakal diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.